Cerita dimulai di suatu kerajaan. Terlihat sang raja bernama Bayford sedang berkumpul bersama keluarganya untuk membicarakan tentang perjodohan putrinya yang bernama Elodie dengan seorang pangeran kaya raya dari kerajaan Aurea. Perjodohan itu dilakukan karena kerajaan mereka sedang mengalami krisis pangan. Karena itulah sang putri harus menerima perjodohan itu agar ia bisa mensejahterakan rakyatnya. Keesokan harinya, dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Elodie dan keluarganya, mereka pun akhirnya pergi berlayar menuju kerajaan Aurea sebagai tanda jika lamaran itu telah mereka terima. Singkat cerita, ketika Elodie dan keluarganya sudah tiba, mereka pun langsung disambut dengan sangat baik di istana tersebut. Akan tetapi, Elodie masih merasa ragu dengan perjodohan dirinya, dan ia berharap jika pria yang akan menjadi suaminya nanti adalah orang yang baik. Keesokan paginya, Elodie dan keluarga bertemu dengan Ratu Aurea yang bernama Isabel dan sang calon suami bernama Henry. Dengan sambutan yang hangat, mereka pun saling berbincang tentang rencana pernikahan kedua anak mereka. Kemudian Elodie dan Henry diberikan kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain sebelum acara pernikahan itu dilaksanakan. Pada awalnya pendekatan itu hanya biasa-biasa saja. Namun ketika mereka cukup lama menghabiskan waktu berdua, lama-kelamaan timbul rasa suka di antara mereka. Di tempat lain, ibu dari Elodie mencoba melakukan pendekatan kepada sang ratu agar mereka bisa kenal satu sama lain. Akan tetapi bukannya saling akrab, si ibu malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang ratu dengan mengatakan jika pernikahan itu terjadi, sang ratu tidak akan pernah menganggap mereka sebagai keluarga kerajaan. Pada malam harinya, ketika sedang bersama dengan Elodie, si ibu langsung memberitahukan tentang perasaan curiganya terhadap keluarga istana. Ia mengatakan jika pernikahan ini ada suatu kesalahan. Mendengar itu, tentu saja Elodie merasa kebingungan karena ia memiliki segenggam harapan tentang masa depannya hidup bersama seorang pangeran di istana yang megah. Singkat cerita, tibalah saatnya hari yang paling ditunggu oleh Elodie. Dengan berdandan ala seorang putri, Elodie nampak cantik dan sangat mempesona. Setelah itu, Elodie langsung dibawa menuju altar untuk bertemu dengan sang pangeran. Sampai pada akhirnya, Elodie sah menjadi suami dari Pangeran Henry. Setelah upacara pernikahan selesai, Elodie langsung berpamitan dengan keluarganya. Karena ia dan Henry harus melakukan sebuah upacara kuno untuk menghormati leluhur kerajaan. Ketika Elodie sudah berada di lokasi, ia langsung disambut oleh sang ratu yang menjadi pemimpin upacara. Kemudian sang ratu menceritakan kenapa mereka harus melakukan upacara tersebut. Sebelum menjadi keluarga bangsawan, Elodie harus melakukan ritual pengorbanan sebagai tanda bahwa ia layak menjadi penerus kerajaan. Setelah sang ratu menjelaskan semuanya, Elodie merasakan ada sesuatu yang aneh. Akan tetapi ia harus melakukannya demi nama baik keluarga dan rakyatnya. Hingga pada akhirnya Elodie berhasil menyelesaikan ritual itu dan resmi menjadi keluarga bangsawan. Dan kemudian terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Ketika sang pangeran hendak membawa Elodie pergi, tiba-tiba ia langsung melempar Elodie ke sebuah jurang yang berada di tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, ketika Elodie tersadar dari pingsannya, ia langsung teriak minta tolong, berharap ada seseorang yang datang menolong dirinya. Akan tetapi usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Kemudian Elodie menyadari jika ritual yang ia lakukan telah menjadikan dirinya sebagai korban.
Selang beberapa lama kemudian, ketika Elodie mencoba mencari jalan keluar dari gua itu, tiba-tiba ia bertemu dengan sesosok naga besar penunggu gua tersebut. Lalu dengan rasa takut, Elodie memberanikan dirinya untuk bertanya kepada si naga apa yang ia inginkan dari dirinya. Speak your name. Ternyata si naga ingin menagih utang yang telah dijanjikan kepadanya. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh si naga, ternyata Elodie telah dikorbankan kepada si naga oleh keluarga kerajaan. Menyadari hal itu, Elodie langsung bergegas melarikan diri dari naga tersebut. Ketika berhasil menjauh dari kejaran si naga, Elodie masih berusaha mencari cara agar ia bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Akan tetapi, si naga masih bisa menemukan dirinya. Namun, lagi-lagi Elodie berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Ternyata tempat yang digunakan Elodie untuk bersembunyi sebelumnya pernah digunakan untuk bersembunyi oleh wanita-wanita yang melarikan diri dari kejaran si naga. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sudah banyak sekali wanita. Kemudian Elodie melihat sebuah peta yang menggambarkan bagaimana cara keluar dari tempat itu. Lalu Elodie mulai mengingat rute yang akan ia lalui untuk keluar. Dan setelah dirasa cukup, kemudian Elodie pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Selang beberapa lama, akhirnya Elodie sampai di lokasi untuk keluar dari tempat itu. Akan tetapi jalan itu sangat sulit untuk dilalui. Namun Elodie tidak pantang menyerah dan harus tetap berusaha agar ia bisa keluar dari gua tersebut. Setelah berusaha cukup keras, Elodie berhasil sampai di pintu keluar gua tersebut. Dengan rasa lega dan bangga, akhirnya ia bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu. Namun, apa yang dipikirkan sangat jauh berbeda dari kenyataannya. Ternyata pintu itu berada jauh di atas bukit dan tidak ada jalan lain untuk turun. Menyadari hal itu, Elodie nampak sedih karena ia tidak bisa meninggalkan gua tersebut. Dan sepertinya hidup Elodie akan bernasib sama seperti korban-korban yang lainnya. Di saat Elodie sedang kesulitan untuk keluar dari tempat itu, tiba-tiba sang ayah datang ke gua untuk menjemput Elodie. Ketika Elodie ingin pergi untuk memberitahukan ayahnya tentang adanya bahaya yang sedang mengintai mereka, Elodie menemukan anak-anak dari sang naga yang sudah menjadi mayat. Melihat itu, Elodie menyadari kenapa keluarga kerajaan selalu menumbalkan seorang wanita kepada si naga. Ternyata dahulu kala ada seorang raja dari bangsa Aurea datang dengan membawa beberapa pasukannya untuk membunuh si naga. Lalu ia menemukan anak-anak dari sang naga yang sudah menetas dari telurnya. Melihat itu, sang raja langsung memerintahkan prajuritnya untuk membunuh anak-anak dari si naga. Mengetahui anak-anaknya telah mati, dengan marahnya sang naga langsung menghabisi orang-orang yang membunuh anaknya. Namun naga tersebut membiarkan sang raja hidup. Akan tetapi si raja harus membayar apa yang telah ia lakukan kepadanya dengan mengorbankan anak-anaknya kepada si naga. Kemudian di tempat lain, Byford dan beberapa anak buahnya masih sibuk mencari Elodie. Akan tetapi mereka sama sekali belum menemukan tanda-tanda jika Elodie masih hidup. Dan tidak lama kemudian muncullah sang naga yang langsung menyerang anak buah Byford. Setelah menghabisi anak buah Byford, lalu dengan sengaja sang naga membiarkan Byford hidup lebih lama. Kemudian sang naga menanyakan tentang maksud dan tujuan Byford datang ke tempat ini. Dengan santainya, Byford memberitahukan bahwa tujuan ia datang kemari untuk menjemput anaknya yang bernama Elodie. Mengetahui itu, sang naga langsung menyuruh Byford memanggil anaknya. Karena sang naga meyakini jika Elodie berada tidak jauh dari tempat itu.
Menyadari anaknya masih hidup, kemudian Byford mengatakan jika ia menyesal telah mengorbankan putri kesayangannya kepada kerajaan Aurea hanya demi mendapatkan kekayaan semata. Setelah itu, dengan suara yang lantang, Byford memerintahkan Elodie untuk segera melarikan diri. Ketika sang naga pergi, Elodie langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan ayahnya. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Byford menyuruh Elodie untuk segera keluar dari tempat itu. Setelah melihat ayahnya mati, Elodie langsung bergegas pergi menuju jalan keluar. Namun lagi-lagi sang naga masih bisa melihat Elodie yang hendak kabur. Akan tetapi dengan cepat Elodie berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Melihat pangsanya bisa keluar dari sarangnya, sang naga tidak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Kemudian Elodie menyadari jika sang naga masih memburu dirinya. Dengan pintar, ia berhasil mengelabui sang naga dengan bersembunyi. Karena tidak berhasil menemukan Elodie, sang naga langsung mengamuk dan langsung membakar tempat itu dengan semburan apinya. Ketika mengetahui sang naga yang sedang mengamuk, sang ratu kemudian menangkap adik perempuan Elodie yang bernama Floria. Lalu Isabel membawa Floria ke dalam gua untuk dijadikan korban. Di tempat lain, ketika Elodie sedang berjalan menuju kapal, tiba-tiba ia bertemu dengan sang ibu yang hendak menuju gua. Lalu si ibu memberitahukan jika sang ratu telah menangkap adiknya untuk dijadikan korban. Mendengar itu, Elodie langsung bergegas pergi untuk bisa menyelamatkan adiknya. Namun di saat Elodie berada di lokasi, ia terlambat karena adiknya sudah dibawa pergi oleh si naga. Karena Elodie merasa yakin jika adiknya masih hidup, kemudian ia mulai mempersiapkan diri agar mampu melawan sang naga dan menyelamatkan adiknya. Beberapa lama kemudian, ketika Elodie berhasil mengelabui sang naga, dengan cepat ia langsung menyelamatkan sang adik dan membawanya pergi dari tempat itu. Akan tetapi, karena terluka akibat terjatuh, sang adik tidak bisa meninggalkan tempat itu. Karena mereka tidak bisa pergi, akhirnya Elodie berinisiatif melawan sang naga seorang diri. Sambil menghunuskan pedangnya, Elodie mengatakan jika mereka telah ditipu oleh kerajaan Aurea. Sang ratu memberitahukan jika si naga telah menyerang kerajaan, dan kemudian sang raja memburu anak-anak dari sang naga. Mendengar itu, sang naga yang marah langsung menyerang Elodie. Namun Elodie masih bisa selamat dari serangan itu. Melihat Elodie masih bisa selamat, sang naga langsung menyerang Elodie untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, Elodie berhasil membalas serangan itu hingga membuat mata sang naga terluka. Akan tetapi, sang naga bukanlah lawan yang seimbang bagi Elodie. Menyadari hal itu, Elodie yang tengah terpojok akhirnya menemukan sebuah cara agar ia bisa mengalahkan sang naga. Kemudian Elodie menantang sang naga untuk menyerang dengan apinya. Mendengar itu, tanpa basa-basi, sang naga yang perkasa langsung menyerang Elodie. Akan tetapi, api yang disemburkan oleh sang naga malah berbalik mengenainya. Hingga pada akhirnya sang naga yang perkasa itu pun tersungkur. Melihat sang naga yang sudah tidak berdaya, Elodie menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya. Ia memberitahukan jika luka itu adalah cara mereka membuat Elodie menjadi keluarga bangsawan. Mengetahui sang naga yang sedang sekarat, Elodie bisa saja langsung membunuhnya. Akan tetapi, ia malah membantu sang naga dengan menyembuhkan lukanya. Di istana kerajaan, terlihat Pangeran Henry sedang melangsungkan acara pernikahannya dengan wanita lain.
Tiba-tiba dengan santainya Elodie datang ke tempat itu, hingga membuat terkejut semua orang yang berada di situ. Kemudian Elodie menyuruh si mempelai wanita dan orang-orang yang hadir di acara tersebut untuk pergi. Melihat itu, sang ratu pun murka karena Elodie telah merusak dan mempermalukannya di depan umum. Is the end of your story. Dan kemudian sang naga pun muncul di hadapan sang ratu dan yang lainnya. Lalu dengan semburan apinya, sang naga langsung menghanguskan sang ratu dan keluarganya. Setelah kejadian itu, akhirnya Elodie bisa bersatu lagi dengan ibu dan adiknya untuk memulai kehidupan yang baru di tanah kelahirannya. Dan setelah itu, film pun